Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini Bapak akan menjelaskan mencoba menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi microcontroller dengan menggunakan Arduino IDE. Kemudian setelah Arduino IDE atau microcontroller tersebut dikonfigurasi, kita akan coba hubungkan alat tersebut, entah itu menggunakan ESP8266 ataupun D1 mini. Nantinya kita akan coba kontrol alat tersebut dengan menggunakan internet, di mana value atau nilainya itu akan kita manipulasi atau modifikasi dengan menggunakan database. Nah, untuk databasenya sendiri kita akan menggunakan Firebase ya. Itu dari Google ada yang namanya Firebase. Oke, kita langsung saja untuk memulai mempraktekkan atau memperagakan konfigurasi tersebut. Kita pertama buka dulu yang namanya software Arduino IDE. Namun sebelum itu bisa kalian lihat di layar ya, bisa kalian lihat di layar bahwa untuk demo kali ini Bapak di sini menggunakan microcontrollernya itu D1 mini. Meskipun D1 mini ini adalah masih keturunan dari ESP8266 karena modulnya itu node MCU-nya adalah ESP8266. Cuman untuk modelnya itu D1 mini. Bisa lihat di layar ya, yang ada lampunya itu sudah terhubung. Dimana selain yang ini, selain D1 mini ini, Bapak juga menghubungkan ke relay. Relay ini berfungsi untuk mengontrol atau menjembatani antara arus listrik yang dihubungkan ke lampu. Maka ketika instruksinya on, maka si relay itu akan terbuka, lalu lampu tersebut akan menyala. Dan juga ketika si nilainya off, relay akan tertutup arusnya gitu kan ya. Kemudian lampu akan mati. Kira-kira seperti itu. Ini yang nanti itu akan dijalankan oleh alatnya seperti itu. Untuk lampunya di sini Bapak menggunakan lampu yang 5 watt ya. Itu lampu LED yang 5 watt atau kadang kita menyebutnya lampu neon gitu. Padahal itu bukan neon ya. Lebih ke LED gitu kan ya. Tapi kalau mau pakai lampu neon ataupun bohlam itu bisa. Nah, lanjut ke konfigurasi. Pertama kita buka yang namanya Arduino IDE ya. Arduino IDE ini, mohon maaf. Nah, Arduino IDE ini atau software Arduino IDE ini digunakan untuk melakukan konfigurasi microcontrollernya dengan memasukkan kode-kode yang dapat menjalankan instruksi-instruksi untuk alat tersebut. Biasanya si bahasa pemrogramannya itu menggunakan bahasa pemrograman C atau kakaknya C++ gitu kan ya. C itu kakaknya C++, tapi pada dasarnya C dan C++ gak beda jauh gitu kan ya. Nah, nanti pas Bapak demo itu Bapak akan langsung copy paste saja dengan kode pemrograman yang sudah Bapak demokan sebelumnya, biar nanti cepat. Tapi baris per barisnya Bapak akan jelaskan ya, ini untuk apa, ini untuk apa, biar kalian juga paham. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum ke penulisan kode, kita buat dulu yang namanya file baru atau file sketch baru di Arduino IDE ini. Caranya bagaimana? Kita atau kalian arahkan kursor kalian ke menu file, kemudian klik new. Nanti otomatis akan terbuka sebuah jendela untuk menuliskan kode baru dan yang nantinya akan diupload ke microcontroller kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum itu kita abaikan dulu yang ini. Setelah terbuka, diamkan dulu. Selanjutnya kita akan mengenal gitu ya. Kita akan coba mengenal bagaimana database untuk menyimpan nilainya itu dibuat. Nah, caranya bagaimana? Kita buka browser di laptop kita atau di komputer kita ya. Browser itu ada banyak, salah satunya adalah Google Chrome, dan itu biasa Bapak gunakan ya, Google Chrome.
Ataupun kalau kalian ingin menggunakan browser yang lain itu bisa, entah itu Firefox ataupun browser yang lain. Nah, itu yang lagi berisik mohon untuk diam dulu ya, karena Bapak kelihatan tadi ketawa-ketawa, biar nanti tidak mengurangi nilainya gitu kan. Kita lanjut, langsung saja kita buka browsernya. Misalnya Bapak di sini membuka browser Google Chrome ya, Chrome seperti ini ya. Kemudian setelah terbuka nanti di sini itu, namun sebelum itu kita atau Bapak akan ganti akun dulu ya biar nanti kosong. Ntar Bapak pilih yang ini aja lah. Nah, caranya bagaimana untuk mengakses database dengan menggunakan Firebase? Caranya gampang sekali ya. Kita di Google atau di URL cukup ketikkan Firebase. Nanti setelah itu kita klik seperti ini, nanti muncul sebuah website, baik yang pertama atau yang kedua, yang ketiga yang ini ya. Itu boleh asalkan kalian mengklik yang bagian Firebase. Pokoknya mah mau yang ini boleh ataupun yang ini boleh, asalkan kalian mengklik yang Firebase. Kita klik link tersebut atau website tersebut sehingga nanti kita diarahkan ke halaman Firebase tersebut, di halaman awal Firebase tersebut. Kemudian setelah masuk ke sini kita login dengan menggunakan akun Google kita. Untuk bisa mengakses Firebase, salah satunya database, wajib yang namanya login dengan menggunakan akun Google. Caranya bagaimana? Kalau misalnya di Google-nya itu sudah login, itu cukup klik masuk seperti ini ya. Nanti kalau belum login, kalian masukkan emailnya ya. Masukkan emailnya, misalnya Bapak akan memasukkan emailnya itu yang mana ya, bentar. Yang ini deh. Bentar, atau yang ini aja deh, yang Edwin. Tapi kalau yang ini nanti pakai user ya, pakai yang ini aja lah, yang dummy. Kalian juga boleh pakai email yang kalian, itu sama aja ya, yang penting akun Gmail. Nah, kita masukkan seperti ini. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Misalnya di sini kita masukkan password. Nanti setelah masuk, maka kita akan diarahkan ke halaman tadi ya. Setelah berhasil login ya, setelah kalian berhasil login dengan akun Gmail kalian, maka di sini ikonnya berubah akun kalian. Setelah itu bagaimana? Kita klik buka konsol ya. Ini kita klik buka konsol seperti ini. Nah, sehingga nanti diarahkan ke halaman project. Nah, di sini ya, kita diarahkan ke halaman project. Jika akun Gmail kalian belum pernah menggunakan Firebase ini, maka di sini kosong. Kemudian jika ingin membuat project ya cukup create a project. Kalau dalam bahasa Indonesia itu buat project baru. Buat project gitu kan ya, buat sebuah project. Kita klik yang tombol ini. Klik seperti ini sehingga di sini kita diarahkan untuk memasukkan nama project kita. Nama project kita isikan sesuai dengan nama projectnya. Misalnya untuk kasus demo ini Bapak memasukkan nama project lampu otomatis seperti ini gitu kan ya. Nanti kalau sudah berhasil kita checklist yang ini I accept, artinya kita menerima ketentuan yang disediakan Firebase. Dan juga saya mengkonfirmasi kita checklist yang ini sehingga tombol continue-nya ini beraktif gitu kan ya, berjalan atau aktif. Kita klik continue. Nah, di bagian ini boleh kalian checklist atau enggak, tapi Bapak biasanya di checklist ya, settingan bawaan dari Firebase-nya sendiri. Biarkan saja, kemudian kita klik continue. Dan yang di sini juga kita pilih, kalau misalnya kita di Indonesia ya udah kita pilih Indonesia saja. Untuk analitiknya ya, apakah ada, kita pilih Indonesia. Kemudian kita checklist yang I accept, yang ini biarkan saja. Kemudian kita checklist yang kedua sehingga tombol create project ini muncul. Lalu kita klik. Nah, nanti muncul loading bahwa proses pembuatan Firebase-nya sedang berjalan. Jika berhasil nanti akan berhenti atau full si loadingnya, nanti muncul keterangan project ready gitu kan ya.
artinya project siap gitu kan. Nah, seperti ini. Sangat mudah ya, membuat Firebase ini sangat mudah. Cukup login, bikin project, kasih nama, next, udah beres. Nah, kalau berhasil, muncul tulisan Your new project is ready, artinya project baru kamu sudah siap. Lalu kita klik continue, setelah itu nanti diarahkan ke halaman projectnya. Di halaman project ini banyak menu, tentunya ini banyak sekali kalau dipelajari, tapi untuk demo kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan ya. Maksudnya hanya bagian kecil saja yang kita perlukan untuk saat ini. Yang kita perlukan nanti kita akan buat sebuah database di sini, di real time database, dan juga mengatur project settingnya untuk login. Oke, kita langsung saja kita arahkan kursor kita yang ini yang Bapak gerak-gerakin ke tulisan real time database. Kita klik yang ini seperti ini ya. Nah, setelah masuk ke sini, klik tombol yang warna putih ini, create database. Lalu di bagian ini kita pilih yang Singapura aja. Pak, saya pengen yang United States. Boleh, bebas. Boleh yang ini ataupun yang Belgia ataupun yang Singapura boleh. Bapak lebih suka yang Singapura, kenapa? Servernya itu dekat dengan Indonesia, masih Asia Tenggara, jadi Bapak pilih Singapura dan juga biasanya bagus. Lalu kita klik next. Setelah kita klik next, nah di bagian ini biarkan pilihannya ke start in locked mode. Setelah itu nanti kita pilih next. Ini di sini ada next ya. Aduh, ini nggak bisa digeser. Tapi di sini tuh ada tulisan buat ya atau apa gitu. Ini apa ya tulisannya? Nah tapi di sini tuh yang pasti kalian klik yang warna biru ya. Kalau misalnya ini nggak ada kameranya, sebetulnya ini ada tombol yang warna biru. Kalian klik saja seperti ini. Untuk membuat real time database-nya gitu kan. Kalau sudah nanti akan diarahkan ke ini gitu kan ya, akan diarahkan ke sini. Kira-kira seperti itu. Sebelum itu Bapak akan coba pindahkan dulu kameranya ya. Ini kelihatannya menghalangi ya, menghalangi sekali. Webcam. Nah, kita arahkan ke nah ini nih, kita pindahkan dulu ya ke enaknya di atas sini aja lah, di sini ya, atau di sini enaknya gitu ya, di sini aja coba kita pindahkan. Oh bentar, untuk ukurannya kita perkecil, atau ini yang di sini tapi perkecil ukurannya, kita ukurnya ganti jadi 20. Nah seperti ini ya. Kalau sudah kita oke, lalu kita klik oke. Ternyata nggak berubah, harus dimatikan dulu. Gak apa-apa ya. Oke, nanti kalau menghilang Bapak akan, maksudnya kalau menghalangi Bapak akan pause dulu ya. Nah, kalau sudah dibuat database-nya, seperti ini gitu kan ya. Kalau sudah terbuat database seperti ini, kita abaikan dulu ya. Udah cukup sampai sini dulu. Kita masuk lagi ke bagian Arduino IDE. Nah, di bagian Arduino IDE ini nantinya kita akan mengkonfigurasi atau menuliskan kode program yang akan diupload ke microcontrollernya gitu kan ya, ke microcontrollernya. Nah, di kode bawaan ini ada point setup dan juga point loop. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa point setup ini digunakan untuk mengkonfigurasi alat ketika pertama kali dijalankan. Set, dikirim instruksinya sekali, jalan. Kemudian untuk mengulangi instruksi-instruksi yang dibuat itu adanya di point loop. Loop itu kan artinya berulang ya. Kalau ini hanya sekali, kalau yang loop itu berulang kali. Makanya kalau mau nulis perintah yang berulang-ulang itu masukinnya di point loop. Kita langsung saja. Caranya bagaimana? Pertama, kita cek dulu apakah boardnya itu sudah ada. Karena kita menggunakan D1 mini, Bapak sarankan boardnya itu menggunakan board Lolin Wemos D1R1, atau kalau vendornya yang lain itu boleh pilih yang lain. Tapi dalam kasus ini Bapak menggunakan D1 mini dengan model Wemos ya, Wemos D1R1 yang ini. Klik. Nah,
Nah, setelah itu kita colokkan ini nih. Kita colokkan D1 mini kita ke laptop dengan menggunakan kabel data ya, dengan menggunakan kabel data yang ini nih. Adakah? Nah, ini nih ya. Dengan menggunakan kabel data ini kita colokkan ke laptop kita. Sehingga nanti ketika sudah terhubung, itu di bagian tools ya, di bagian tools itu ada yang namanya port. Portnya itu kedeteksi COM6. Kalau sudah dicolokin biasanya itu muncul COM-nya. Kalau belum itu nggak ada. Pastikan ada ya setelah dicolokin supaya benar-benar bahwa microcontroller tersebut terhubung ke laptop kita. Kita pilih yang ini, klik. Setelah itu di sini kita buat kodenya atau kita tulis kodenya. Nah, di sini kalian perhatikan ini karena penting ya. Kita akan mulai dari atas. Nah, Bapak sudah punya kode ya bawaannya. Jadi biar nanti Bapak jelaskan biar cepet ya untuk mengcopy paste kodenya, kemudian Bapak akan jelaskan. Pertama, untuk kodenya itu ya, di sini kita punya kode yang baris pertama ini. Ya. Kita copy yang ini seperti ini ya. Di sini kita memasukkan include. Kemudian ada tulisan ESP8266wifi.h. Ini apa? Pertama, konsep dari C, bahasa C dan bahasa C++. Ketika kita akan memasukkan sebuah library dari fungsi tertentu, itu wajib menggunakan yang namanya keyword include. Ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya di semester 1. Jadi kalian yang masih ingat pasti paham include itu buat apa. Kemudian nama library-nya itu apa? Di sini nama library-nya adalah ESP8266wifi.h. Ini dari mana? Ini tuh diambil dari konfigurasi board ESP. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mengkonfigurasi board kita ya, yang mengopikan linknya, kemudian di bagian di bagian board manajernya ditambahkan gitu kan ya. Itu dari situ. Ini nggak boleh diubah, harus kalian hafal, dan tulisannya juga harus benar-benar seperti ini ya. Mulai dari kurung sikunya, kemudian besar kecilnya harus sama. Nah, nanti si video ini Bapak akan share ke kalian termasuk kodenya ya, biar kalian nanti belajarnya enak. Nah, terus biar kalian juga mudah memahaminya, Bapak akan kasih komentar. Jadi kalau kalian masih ingat komentar itu apa? Komentar itu suatu tulisan yang ada di kode atau di blok pemrograman yang tidak berfungsi apa-apa. Artinya ketika kita menuliskan komentar ya itu tidak akan mempengaruhi terhadap error ataupun tidaknya program kita. Maka bagi para developer atau pemrograman, komentar itu penting digunakan untuk memberikan penjelasan pada tiap baris kodenya. Misalnya gini, yang ini Bapak sudah masukkan ya. Bapak tuh kasih komentar di sini tuh. Ini digunakan ya, digunakan untuk memasukkan library dari ESP8266 untuk modul Wi-Fi-nya. Kan gitu ya. Ini komentar tuh gak bakal error meskipun kita tulis, asalkan di sebelumnya itu ada garis miring 2 kali untuk komentar 1 baris. Yang kedua, codingnya apa? Masih sama, kita masukkan atau sisipkan library yang kedua ya. Karena kita akan menggunakan Firebase atau kita akan menghubungkan microcontroller kita dengan Firebase, maka kita wajib yang namanya memasukkan library dari Firebase. Di mana ESP8266 ini punya library Firebase ESP8266.h. Pak, kok yang ini nggak pakai kurung siku seperti ini gitu kan? Kok ini tanda petik 2? Kenapa demikian? Karena ini tambahan ya. Ini library-nya itu dimasukkan di luar dari ESP8266, tapi bisa digunakan untuk ESP8266. Makanya pakai petik. Semua library yang terpisah itu menggunakan petik 2. Nah, itu ya. Kita menggunakan library Firebase ESP8266. Tentunya ini digunakan untuk menghubungkan dan mengkonfigurasi Firebase. Kasih Firebase di
ESP8266. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita siapkan dulu sebuah variabel atau konstanta untuk membuat bukan membuat ya, tapi untuk menyiapkan Firebase-nya. Karena Firebase itu dilindungi dengan sebuah link dan juga token atau authentication, otomatis kita harus tahu hostnya atau linknya. Kemudian kita juga harus tahu secret kode atau autentikasinya. Ibarat kalau kalian login mah username sama passwordnya gitu kan ya, kalian harus tahu username dan passwordnya. Cuman kalau di Firebase itu kalian harus tahu host atau URL atau link, kemudian secret kodenya. Makanya kita buat dulu konstanta dengan variabel untuk menyimpan menyimpan host dan secret kodenya gitu kan ya. Biar nggak bingung, bentar, mohon maaf, gua bukanya jangan yang ini ya, ini beda si nah mohon maaf, ini kodenya ini ya belum Bapak sesuaikan. Nah biar kalian nggak bingung, kalian makan di anak zaman sekarang ya, kalau ngelihat yang ini nih, kalau ngelihat tulisan yang ini ada https lampuotomatis.com dan sebagainya gitu kan, itu biasanya disebut link kan, kayak gitu ya, biasanya disebut link. Bagi linknya gan gitu kan ya, share linknya gan kan, kayak gitu kan ya. Maka Bapak buat variabelnya itu biar memudahkan, kasih nama Firebase link. Artinya variabel yang ini atau variabel tersebut digunakan untuk menyimpan link dari Firebase gitu kan ya. Nantinya kita akan simpan di antara petik dua ini. Kita siapkan dulu variabelnya. Kemudian yang kedua kita akan memasukkan secret kodenya juga. Secret kodenya yang ada di Firebase untuk password supaya bisa terhubung ke Firebase-nya. Supaya mudah kalian mengenalnya, kita buat variabelnya Firebase secret gitu kan, Firebase secret, biar nanti gampang mengingatnya gitu kan ya. Kemudian Pak, cara mengambil linknya atau mendapatkan linknya dari mana? Nah untuk link yang akan dimasukkan ke sini itu diambil di Firebase di sini ya. Kemudian klik yang ini, Nah kalau nggak bisa diklik, ya udah cukup copy saja seperti ini. Dari sini kamu copy seperti ini ya. Tapi cukup sampai lampunya saja. HTTPS-nya jangan sampai di copy ya. Sampai sini yang Bapak blok kelihatan ya. Kalian copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V atau pastekan di bagian sini. Nah ini ya. Kemudian sampai dengan garis miring yang terakhir, kan di sini ada garis miring ya. Ini ada garis miring, itu kalian copy sampai dengan garis miring, kemudian paste seperti ini. Sehingga di antara petik dua ini ada link yang tadi. Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan secret kode kita ke variabel Firebase secret. Nah nanti kita akan masukkan di sini. Cara mendapatkannya di mana? Kalau tadi di bagian real time database, kalau untuk secret kodenya kita klik yang gerigi ini ya. Kalau di tampilan laptop itu seperti ini. Di sini ada gear ya, icon gear di sebelah project overview. Kalian klik, kemudian pilih yang project settings. Kalian pilih yang project setting. Sehingga nanti di sini banyak menu. Kalian arahkan ke service account seperti ini. Nanti di bagian service account ini, nah di bagian service account ini kalian pilih ke database secret. Nah yang ini nih, kalian klik seperti ini. Nanti di database secret ini kalian scroll ke bawah sehingga di sini ada secret. Arti secret ada yang tahu? Kalau secret itu artinya rahasia. Makanya kalau dalam project yang sebenarnya secret ini nggak boleh dikasih tahu ke siapapun. Nah ini secretnya ditutupi ya dari Firebase-nya. Kemudian untuk mengkopinya bagaimana? Kalian klik show dulu yang sebelah kanan, show, sehingga muncul seperti ini. Lalu kalian klik icon copy secret ini, klik, nanti otomatis tercopy. Setelah itu kalian paste ke bagian
Firebase secret yang ini. Cukup paste, Ctrl P boleh. Nah, nanti akan ada seperti ini. Yang di belakang boleh jangan ribut ya. Ada suara-suara itu mengganggu. Nah, itu ya jangan ribut. Mohon hentikan dulu. Nah, ini seperti ini ya. Nanti secret kodenya ada seperti ini di antara petik 2. Kalau sudah, selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita siapkan kembali nama WiFi dan password WiFi-nya. Karena kita akan mengkoneksikan si microcontrol ini dengan WiFi supaya si nanti koneksi WiFi tersebut memiliki koneksi internet yang nantinya bisa diakses ke internet untuk mengakses database-nya. Maka kita harus menyiapkan nama WiFi-nya dulu, termasuk password WiFi-nya. Kenapa demikian? Supaya si sistem dari alat tersebut mencari-cari koneksi WiFi dengan nama misalnya XTKJ4 ya, dan juga passwordnya Aing Maung misalnya ya. Nanti kalau sudah ketemu dengan nama dan password WiFi tersebut, itu akan otomatis terhubung. Setelah terhubung baru bisa connect ke database. Syaratnya seperti itu ya. Makanya kita buat dulu variabel atau konstanta dengan nama WiFi. Misalnya ini nama variabelnya nama WiFi ya. Kemudian isi dari variabel nama WiFi-nya adalah misalnya XTKJ4 gitu kan ya. Artinya nanti nama WiFi-nya itu adalah XTKJ4, di mana tulisan XTKJ4 ini berada dalam variabel nama WiFi gitu kan ya. Setelah itu kita buat variabel untuk menyimpan passwordnya, password WiFi-nya. Misalkan kita buat nama variabelnya itu password WiFi. Kemudian di sini kita kasih passwordnya misalnya Aing Maung ya misalnya. Nah, passwordnya gitu kan ya. Ternyata ini kurang I1. Seperti ini ya. Kalau sudah, apa yang harus dipersiapkan kembali? Setelah kita mengkonfigurasi library, kemudian variabel untuk koneksi ke Firebase dan juga koneksi WiFi, selanjutnya kita buat sebuah variabel dengan nama Firebase data ya, dimana metodenya itu dari bawaan Firebase-nya. Makanya kita copy seperti ini atau kita tulis di bagian sini. Kita deklarasikan atau kenalkan metode dari Firebase-nya. F-nya harus gede, D-nya harus gede, kemudian nama variabelnya apa. Pak, ini boleh diganti? Boleh. Kalaupun gini boleh, asalkan ingat. Tapi biar nggak lupa, Bapak lebih suka F-nya kecil, Firebase, D-nya gede. Ini nama variabel ya, bisa dirubah. Oh iya, tadi lupa. Belum dikasih komentar, biar nanti gampang mempelajarinya. Di sini Bapak kasih komentar dulu ya, biar nggak bingung. Nanti kalian bisa baca komentarnya. Berarti ini digunakan untuk menyimpan host pada Firebase database. Kemudian untuk yang ini digunakan untuk menyimpan secret kode pada Firebase database, itu kan ya. Kemudian ini digunakan untuk nama WiFi, digunakan untuk menyimpan nama WiFi, WiFi gitu kan ya. Kemudian ini digunakan untuk menyimpan password WiFi seperti ini. Nah, dan yang ini digunakan untuk menyimpan semua aktivitas dan transaksi dari atau ke Firebase gitu kan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya apa? Setelah kita mengkonfigurasi Firebase untuk database, karena kita menggunakan D1 mini untuk microcontrolnya, maka kita membutuhkan yang namanya pin digital yang ada di microcontrolnya. Pin itu kayak kaki-kaki yang ada besinya, itu pin ya, dimana dari masing-masing pinnya itu memiliki nomor berbeda-beda. Nah, untuk lampu ini itu menggunakan pin digitalnya hanya satu. Boleh yang mana saja, tapi Bapak lebih suka dari yang terkecil dulu ya. Maka dalam kasus ini Bapak menggunakan pin D1. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Pertama kita siapkan dulu variabel
ya. Kita siapkan dulu sebuah variabel untuk menyimpan konfigurasi pinnya ya. Seperti ini. Kita buat variabel dengan nama pin D1. Pak, yang ini bisa diganti? Bisa. Kalau ini kan hanya sebuah variabel ya, bebas mau diganti atau enggak, bebas, asalkan kalian memanggilnya ingat, itu aja. Kemudian supaya pin D1 tersebut aktif, kita harus cari tahu dulu pin pada ESP8266. Caranya bagaimana? Di Google kalian searching GPIO ESP8266. Nah, seperti ini ya. Kemudian boleh biar cepat langsung klik gambar saja. Kalian cari misalnya yang ini ya, Wemos D1 mini tuh, lihat. Di sini ada D1, lihat yang ini. D1. Nah, di D1 ini itu terdapat nomor pin. Di sini ada GPIO 5, artinya pin tersebut adalah nomor 5 gitu kan ya. Yang kita ambil adalah nomornya saja 5 seperti ini. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita di sini harus menyiapkan sebuah variabel, di mana variabel ini kita gunakan untuk menyimpan nilai yang diambil dari Firebase database ya, yang digunakan untuk mengambil atau menerima data dari Firebase database. Karena di Firebase database itu nilainya adalah karakter ataupun huruf-huruf dan juga angka-angka gitu kan ya. Maka tipe datanya kita buat string atau kita gunakan string, karena string ini seperti yang kita sudah pelajari itu sebuah tipe data yang digunakan yang dapat menyimpan nilai baik itu angka ataupun huruf gitu kan ya. Maka ini cocoknya tipe data string. Setelah itu ya, mohon maaf, kita kopikan dulu ke file kita ya, ke sini seperti ini, dan juga ini kita beri komentar biar nggak lupa. Ini digunakan untuk digunakan untuk menggunakan pin D1 pada ESP8266. Selanjutnya ini variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai on atau hop pada Firebase database. Seperti itu ya. Selanjutnya kita harus apa? Kalau sudah, selanjutnya kita buat codingan pada fungsi void setup ya, pada fungsi void setup yang ini untuk mengatur. Pertama, sebelum ke WiFi, sebelum ke Firebase, pertama kali kita harus mengatur pin lampu pada node MCU nya. Makanya kita buat codingan seperti ini ya. Di sini kita letakkan codingnya seperti ini. Pertama, di dalam ESP8266 ini ada fungsi atau kode pin mode yang ini ya. Pin mode ini digunakan untuk mengubah mode pada pin yang kita gunakan untuk ESP8266 kita. Karena tadi kita menggunakan pin yang D1, di mana pin tersebut kita simpan dengan variabel pin D1 yaitu 5. Nah, si pin tersebut kita akan ubah modenya menjadi output. Kenapa output? Karena kan lampu itu mengeluarkan cahaya ya, melaksanakan instruksi dari microcontroller, dalam hal ini ESP8266, kemudian dikeluarkan melalui relay ke lampu gitu kan ya, output berarti kan ya, modenya gitu. Setelah itu, setelah modenya output, kemudian ketika pertama kali alat ini dijalankan, apa sih yang akan dilakukan oleh pin tersebut? Kalau Bapak ya, kalau Bapak pribadi enaknya itu pin tersebut dimatikan, artinya biar lampunya mati. Biar ketika alat tersebut dinyalakan, ketika ibaratnya mati koneksi ataupun apa gitu kan ya, lampunya tuh dimatikan gitu ya, dalam posisi mati. Kenapa demikian? Itu biar keamanan saja. Tapi kalau misalnya kalian, Pak, saya mah pengen dinyalakan, itu boleh.
Caranya bagaimana? Ini ada kode digital write, kemudian pinnya berapa. Nah, kemudian actionnya apa? Kalau high itu artinya si pinnya aktif atau nyala gitu kan ya. Di ESP itu kayak gitu ya. High gitu artinya nyala. Untuk mematikan atau mohon maaf kebalik ya. High gitu artinya mati. High gitu meskipun artinya tinggi, tapi kalau dalam alat atau project microcontroller, high gitu mati ya, artinya mati. Kalau misalnya untuk menyalakan itu kodenya itu low. Kodenya itu low. Nah, tapi untuk kasus ini Bapak lebih suka high ya, seperti ini. Biar mati ketika pertama kali dijalankan. Itu ya. Nah, ini apa ya? Ini untuk mengatur relay atau lampu pada node MCU gitu kan ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita mengatur pinnya, kemudian kita konfigurasi koneksi WiFi-nya. Nah, ini ya. Pertama, kita tentukan dulu serial. Bapak akan jelaskan kenapa harus pakai codingan ini. Serial. Nah, kenapa kita harus menggunakan serial? Untuk pemula seperti kita, ketika kita ingin melihat hasil kode yang dimasukkan ke microcontroller maksudnya ya, itu bisa menggunakan serial yang ada di sini. Nah, ini serial ya, itu serial monitor, dimana untuk mengaktifkan ke sini yang ada di pojok kanan atas ini serial monitor nih. Syaratnya adalah menggunakan serial, dan untuk mengaktifkan fungsi serial ini kamu tuliskan begin, dimana 115200 ini adalah kalau nggak salah ya, itu jenis encodingnya ya, yang ditampilkan ketika serial ini berjalan. Karena di sini selain apa namanya, ini lihat nih, ntar dulu, ini susah ke bawahin ya, ntar Bapak cabut dulu deh ininya. Kalau nggak dicolokin itu nggak bisa. Jadi yang pasti si serial ini, angka ini lihat nih, 115200 ini adalah jenis encoding ya kalau nggak salah. Dan biasanya ada dua yang sering digunakan oleh developer project Arduino. Biasanya yang 115200 dan juga yang 9600. Tapi Bapak lebih suka yang dua tadi, 9600 dan juga 11500. Dalam kasus ini karena ada library yang ketika menggunakan 9600 itu ada karakter yang nggak kebaca di serialnya, maka Bapak menggunakan 115200 dan akhirnya kebaca semua full tulisannya ya. Setelah mengatur serial, selanjutnya kita jalankan yang tadi nama WiFi dan juga password WiFi-nya gitu ya. Kalau di atas nih, lihat, kalau di atas ini adalah untuk mengatur nama WiFi dan juga nama passwordnya gitu kan ya. Kalau di bawah ini dengan codingan seperti ini, wifi.begin, artinya gini ya, kita kan tadi menyisipkan sebuah library ESP8266 WiFi. Artinya ketika library ini sudah disisipkan, otomatis kita bisa menggunakan banyak fungsi untuk ESP8266 ini, termasuk menggunakan WiFi gitu kan ya. Jadi syaratnya harus ada library ini untuk bisa menggunakan WiFi. Setelah disisipkan dan juga bisa digunakan, bagaimana kita menjalankan WiFi-nya? Kita panggil kode atau fungsi WiFi seperti ini. Besar kecil hurufnya itu harus sesuai, W-nya gede, I-nya kecil, F-nya gede, I-nya kecil, ini gak boleh salah ya. Kemudian untuk mengaktifkannya bagaimana? Sama ya, semua fungsi yang ada di project Arduino biasanya ketika pertama kali dijalankan atau memulai menjalankan fungsinya itu menggunakan kode begin, yang ini ya, metode begin. Entah itu serial, pasti diawali dengan begin, baru ini bisa jalan. Entah itu WiFi, dimulai dengan kode begin. Nanti setelah itu di dalam kurung ini diisikan dengan nama WiFi. Ini variabel yang tadi ya, dimana variabel nama WiFi ini
menyimpan nama dari WiFi kita. Kemudian koma, lalu passwordnya. Di sini ada variabel dengan nama password WiFi, di mana variabel password WiFi ini isinya adalah password yang kita gunakan untuk koneksi WiFi gitu kan ya, WiFi ya. Tapi karena ini Sunda welahnya gitu, WiFi ya, sama saja. Nah ini ya, jadi yang dipanggil kita cukup variabelnya saja, karena di atas variabel ini sudah diisi ya, sudah diisi dengan nilai-nilainya, lihat nih. Jadi cukup variabelnya saja. Pak, kalau misalnya di atas kita nggak memasukkan variabel ataupun konstanta, gimana caranya? Bisa langsung di sini, itu bisa, asalkan pakai tanda petik seperti ini ya, tanda petik 2, misalnya X TKJ 4, itu bisa. Passwordnya juga sama seperti ini, misalnya gini, itu bisa ya. Cuman biar lebih efektif, biar digantinya nggak scroll ke bawah, jadi cukup deklarasikan di atas. Makanya cukup panggil variabelnya, itu bisa ya gitu. Setelah itu kita tulis apa lagi kodenya. Nah, kita tulis seperti ini. Ini fungsinya buat apa? Kenapa Bapak menuliskan kode seperti ini? Fungsinya adalah untuk melihat status pada serialnya. Maksudnya bagaimana? Kenapa Bapak menuliskan coding yang seperti ini? Biar ketika si microcontrollernya dijalankan, itu muncul tulisan sedang melakukan koneksi WiFi ke jaringan sesuai dengan nama WiFi tadi. Kalau dalam kasus ini kan nama WiFi-nya adalah 10 TKJ1, maka nanti muncul di serial monitor sedang melakukan koneksi WiFi ke jaringan 10 TKJ1, gitu kan ya. Terus aja sampai WiFi tersebut belum ketemu atau belum terkoneksi, itu akan muncul tulisan sedang melakukan koneksi WiFi ke jaringan, gitu kan ya. Terus aja ya sampai ketemu WiFi-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau sudah seperti biasa kita kasih komentar biar nggak bingung. Ini digunakan untuk koneksi WiFi, seperti itu ya. Jadi codingan ini tuh untuk koneksi WiFi sampai sini. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan bikin sedikit logika ya. Jadi ketika WiFi belum terhubung gitu kan ya. Ketika WiFi belum terhubung ya gitu ya. Ketika WiFi belum terhubung gitu. Kalau tadi ini hanya sekali, mohon maaf ya, tadi ini hanya sekali. Jadi ketika menjalankan pertama kali ini akan dijalankan, tapi hanya sekali. Kalau yang tadi Bapak bilang diulang itu yang ini codingannya nih ya, yang ini nih. Nah, sampai sini kita tulis di sini. Jadi ketika WiFi-nya masih belum terhubung, kita menggunakan while. Kita di pertemuan sebelumnya sudah pernah belajar while, do while juga for ya, perulangan. Jadi gini, ketika fungsi WiFi dot status, artinya ketika WiFi statusnya itu tidak sama dengan terhubung. Jadi ketika kalian menemukan sebuah perbandingan yang simbolnya itu ada tanda seru dan juga sama dengan, artinya tidak sama dengan. Di sini ada WL connected. Arti dari connected kan terhubung ya. Karena ini ada simbol tidak sama dengan, artinya gini dibacanya. Ketika WiFi atau WiFi statusnya itu tidak terhubung gitu kan ya. Maka apa sih yang akan dilakukan oleh microcontrollernya? Di sini yang dilakukan adalah menampilkan tulisan sedang mencari sinyal WiFi dengan nama 10 TKJ1. Karena kan variabel ini isinya adalah 10 TKJ1. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ketika WiFi statusnya tidak terkoneksi gitu kan ya, maka di serial monitor menampilkan tulisan sedang mencari sinyal WiFi dengan nama WiFi-nya adalah 10 TKJ1. Karena ini isinya demikian. Nah, kemudian di sini kenapa ada serial print
/n. Cung yang tahu /n masih ingat? /n itu untuk membuat enter atau garis baru ya, sehingga kenapa Bapak masukkan /n supaya ketika nanti ini belum terhubung itu nggak ke samping tampilnya, jadi nampilnya itu ke bawah karena di enter dengan menggunakan coding yang /n ini. Jadi ketika pertama sedang mencari sinyal WiFi 10/1 belum keneh atau masih keneh belum terhubung, enter, muncul lagi tulisan sedang mencari sinyal WiFi, masih keneh belum terhubung gitu ya. Keneh itu kalau dalam bahasa Indonesia masih gitu kan ya, masih itu masih belum gitu kan ya, masih belum juga terhubung. Terus tampilkan sedang mencari sinyal WiFi 10/1 sampai terhubung, terus aja gitu. Jadi fungsinya /n ini untuk membuat garis baru ya, biar nampilnya ke bawah satu baris biar rapi maksudnya. Kemudian di bawahnya itu ada delay 1000. Nah, delay 1000 ini sesuai dengan namanya, delay artinya kan jeda ya. Delay itu jeda. Nah, makanya mohon maaf, ketika ini tampil sekali gitu kan ya, belum juga terhubung, jeda 1 detik baru nampil lagi tulisan ini, jeda lagi 1 detik baru nampil lagi, jeda lagi 1 detik baru nampil lagi, dan seterusnya sampai koneksi wifi-nya terhubung. Pak, tahu bahwa itu 1 detik dari mana? Kita sudah pernah belajar di app inventor di bagian clock ya, bahwasannya ketika nilai 1000 pada pemrograman 1000 itu sama dengan 1 detik, makanya delay ini adalah 1 detik gitu ya. Nah gitu. Setelah itu di bawahnya kita siapkan lagi apa? Nah, kalau tadi kan ketika wifi-nya itu tidak terhubung atau belum terhubung. Nah, bagaimana jika wifi-nya itu sudah terhubung? Maka kita buat sebuah codingan seperti ini yang menampilkan keterangan. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika wifi sudah terhubung, maka kita enter dulu biar rapi. Lalu munculkan keterangan wifi telah tersambung ke kemana gitu kan ya. Karena kita mengkonfigurasinya atau mengaturnya adalah nama wifi-nya 10/1, otomatis ketika wifi-nya sudah terhubung itu akan muncul keterangan wifi telah tersambung ke 10/1. Nah gitu ya. Kemudian di enter lagi. Nah, di enter. Setelah di enter ya, selanjutnya apa lagi? Kalau misalnya kita ingin menampilkan juga IP address pada saat koneksi telah terhubung, itu bisa. Caranya bagaimana? Nah, caranya di sini ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan IP address atau alamat IP kita yang sudah terhubung gitu kan ya ke wifi tersebut, maka kita buat codingan seperti ini. Kita tampilkan di serial monitor tulisan IP address. Lalu untuk mendapatkan IP-nya dengan menggunakan kode apa? Kalian bisa lihat di sini. Pokoknya mah semua fitur yang menggunakan WiFi wajib menggunakan tulisan WiFi ini ya. Baik itu tadi memulai WiFi, kemudian menampilkan status WiFi, dan juga mendapatkan IP-nya ya. Berhubung jaringan WiFi tersebut lokal, maka gunakanlah metode atau fungsi lokal IP. Ketika kalian menggunakan ini dibarengi dengan ini, nanti muncullah sebuah IP address dari wifi yang sudah terkoneksi atau terhubung. Kemudian seperti biasa biar rapi, kalian pakai /n juga gitu ya. Nah, selanjutnya setelah wifi tersebut berhasil sukses dikonfigurasi, apa sih yang akan kita konfigurasi? Selanjutnya kita koneksikan ke Firebase ya, karena syarat dari Firebase itu kan butuh koneksi internet, makanya yang koneksi wifi itu didahulukan. Setelah wifi jalan, barulah kita koneksikan ke Firebase. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Lihat nih. Seperti biasa ya, kalian harus ingat nih, lihat. Di sini ada tulisan Firebase. Ini wajib untuk menjalankan fungsi Firebase. Lalu seperti biasa untuk mengaktifkannya kita menggunakan Bijin.
semuanya sama ya kayak tadi. Di sini serial begin. Kemudian Wi-Fi begin lagi. Termasuk yang Firebase. Untuk mengaktifkannya kita menggunakan Firebase fungsinya atau library-nya, kemudian begin. Selanjutnya apa sih yang akan dijalankan? Kalau tadi kan ketika Wi-Fi ya, itu kan nama Wi-Fi, password Wi-Fi. Sedangkan kalau di Firebase itu yang harus digunakan adalah yang ini. Lihat nih. Ini ya. Firebase link dan juga Firebase secret. Makanya di bawah ini di dalam kurungnya itu kita tulis Firebase link ini udah sesuai. Kemudian Firebase secretnya ya. Kenapa kita tuliskan Firebase secret di sini? Karena kan tadi di atas variabel yang kita siapkan adalah yang pertama Firebase link. Ini adalah untuk link pada host di Firebase database ya. Kemudian ada Firebase secret. Firebase secret ini digunakan untuk tadi authentication-nya, secret kodenya ya. Setelah itu, setelah dijalankan, kalau Bapak pribadi sama kayak tadi koneksi PIN ya, mohon maaf mengaktifkan PIN. Ketika perangkat ini pertama kali dijalankan, si lampu dimatikan, makanya kan high ya. Ini boleh. Termasuk di Firebase. Jadi gini, ketika si koneksi ke database-nya baru pertama kali dijalankan, Bapak matikan lampunya dengan menggunakan set string. Set itu kan mengeset atau menetapkan ya, menetapkan sebuah karakter kepada variabel ini yang digunakan untuk lalu lintas transaksi ke Firebase atau kirim data ke Firebase, di mana nanti pertama kali dijalankan itu kita buat sebuah sub ini ya, sub data atau variabel ya. Kalau dalam istilah database itu field ya. Kita biar gampangnya tuh buat variabel di database dengan nama status lampu. Jadi ketika kalian pertama kali koneksi ke database dengan menggunakan microcontroller ini, otomatis akan membuat sebuah variabel yang ini. Kayak gini nih, sama kayak pas di project sebelumnya nih. Nah ini, nanti ini otomatis terbuat dengan nilai off gitu kan ya. Jadi ketika pertama kali dijalankan, ini muncul tulisan status lampu off. Nanti seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah berhasil, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah gini ya. Kan pasti aja kita itu koneksinya kemungkinan tidak lancar. Satu, kemungkinan koneksinya mati. Kedua, kemungkinan koneksinya error dan sebagainya. Makanya kita buat sebuah baris kode untuk menghubungkan ulang ke database Firebase. Jadi ketika belum connect ya terus Firebase-nya reconnecting sampai terhubung. Makanya kita buat kode seperti ini. Itu kan ya. Kalau di Wi-Fi itu kan ada koneksi berulang Wi-Fi ya. Kalau di Firebase juga ada. Caranya dengan kalian menulis Firebase, kita gunakan library ini sama ya, ini 1, 2, 3 sama. Cuman yang membedakan adalah metodenya. Ini tuh metode ya. Kalau tadi begin untuk memulai, set string untuk menetapkan sebuah string atau karakter ataupun data ya, dan reconnect Wi-Fi untuk menghubungkan ulang gitu kan ya ke database-nya dengan menggunakan koneksi Wi-Fi dari internet. Mohon maaf, kebalik, menggunakan koneksi internet dari Wi-Fi. Dan nilainya true, artinya proses reconnecting Wi-Fi ini ya aktif, benar gitu ya, bernilai benar atau jalan gitu kan ya. Makanya di sini nilainya true gitu kan ya. Dengan delay 1000. Jadi proses menghubungkan ulangnya adalah setiap 1 detik gitu kan ya delaynya. Nah, selanjutnya apa setelah ini? Selanjutnya udah untuk mengkonfigurasi pertama kali ketika project dijalankan itu sudah beres. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi yang berulang. Apa saja sih yang dilakukan oleh void loop ini? Pertama adalah yang ini ya. Nah ini. Kita beralih ke void loop yang ini. Seperti ini. Pertama tolong perhatikan yang belakang, kelihatan ya. Jangan ribut. Kita perhatikan di sini ya bahwa kalau tadi di sini kan set string, artinya pertama kali si alat menetapkan Firebase off.
Nah, sedangkan ketika mengulang ini fungsinya adalah get string. Kenapa get string? Get itu artinya menerima atau mendapatkan, artinya ketika di database itu sudah ada nilainya, entah itu on ataupun off, sama alat kita di get ya, didapatkan nilainya teh naon sih gitu kan ya, apakah on atau off gitu kan ya. Jadi dengan menggunakan get string nanti dapat nilainya gitu kan ya. Nah, nilainya diambil dari mana? Diambil dari variabel ini kan transaksinya, kemudian dari field ataupun variabel apa di Firebase-nya. Karena kan tadi di sini sudah pernah terbuat field dengan nama status lampu. Nilainya itu apa? Entah itu off ataupun on, itu akan diterima gitu kan ya. Setelah dibuat seperti ini, si nilai yang udah diambil itu akan disimpan kemana gitu kan ya. Kalau tadi sudah dideklarasikan nih fungsinya seperti ini gitu kan ya. Selanjutnya kalau udah dapet, disimpan di wadah mana gitu kan ya. Disimpannya di wadah yang mana gitu kan. Karena kita di awal sudah membuat sebuah variabel dengan nama nilai, yang ini nih lihat. Nah ini, kenapa kita buat ini ya tadi alasannya untuk menyimpan nilai tersebut. Nah, maka kita tuliskan di sini yang ini ya, mohon maaf. Nah, maka kita masukkan nilai ini ya, yang sudah disimpan di variabel ini, itu simpan ke variabel nilai, dimana yang diambil itu data stringnya saja gitu kan. Jadi yang diambil itu nilai on ataupun off-nya saja. Jadi si variabel nilai ini isinya hanya ada dua, entah itu on ataupun off, tergantung dari nilai pada Firebase database-nya. Kira-kira seperti itu. Nah ini Bapak kasih keterangan ya, komen, mohon maaf maksudnya gitu. Ini digunakan untuk menerima atau mendapatkan data dari Firebase database. Nah kalau ini digunakan untuk menyimpan value atau nilai pada field status lampu pada Firebase database ya, seperti ini. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya apa? Nah, jadi biar lebih informatif di serial monitornya, kita tampilkan keterangan lagi. Pokoknya mah semua keterangan ditampilkan menggunakan serial. Nah, di sini kita tampilkan pertama enter dulu biar rapi di bawah ya. Kemudian apa sih yang akan ditampilkannya? Keterangannya itu kalau Bapak status lampu. Kalau kalian mau yang lain boleh. Ini kan hanya sebatas keterangan ya, tapi idealnya status lampu. Kemudian nilainya apa? Kalau nilai ini adalah on, berarti nanti tulisannya itu status lampu titik 2 on. Kalau nilainya off, maka muncul tulisan status lampu titik 2 off. Gitu ya, tergantung dari nilai yang ini. Seperti biasa, kita kasih delay 1 detik saja. Gitu ya. Ini untuk menampilkan, ini digunakan untuk menampilkan nilai on atau off dari Firebase database, seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya apa setelah ini? Jadi gini ya, supaya lampu ini bisa jalan ketika kita mencet on ataupun off, kita buat sebuah logika dengan menggunakan struktur percabangan, di mana nanti logika tersebut membandingkan nilai yang didapat. Bapak copy dulu biar nanti ngejelasinnya di sketch yang baru dibuat. Nah, kita anggap aja nulis coding yang ini. Jadi gini ya, perhatikan semua, ini penting, ini sangat penting juga. Jadi gini ya, variabel ini anggap saja sudah berisi nilai on ataupun off ya. Anggap aja variabel nilai ini sudah berisi tulisan on ataupun off. Kemudian kita buat logikanya gini, if itu kan jika ya, jika nilai pada variabel nilai ini isinya itu sama dengan on,
Sekali lagi, jika isi dari nilai variabel nilai ini isinya itu sama dengan on, maka jalankan lampu. Nah, kayak tadi ya, codingan ini kalian sudah tadi Bapak bahas, di mana pin D1 low itu dinyalakan. Maka jika nilai variabel jika isi dari variabel nilai ini sama dengan on tulisannya, maka nyalakan lampu dengan coding seperti ini, kemudian tampilkan keterangan pada serial monitor, lampu menyala. Jika nilai atau isi pada variabel nilai ini adalah tulisan off gitu kan ya, maka matikan lampu dengan codingan ini, yaitu high untuk outputnya. Kemudian di serial monitor muncul tulisan lampu mati gitu kan ya. Sampai sini logikanya Bapak yakin paham ya. Intinya mah jika nilainya on, ya udah berarti kan nyalakan lampu. Kemudian jika nilainya off, ya udah matikan lampu. Kira-kira seperti itu. Itu ya. Jadi tahapannya seperti itu. Ini Bapak kasih terangan logika untuk menyalakan dan atau mematikan lampu dengan menggunakan value atau nilai pada Firebase database gitu kan ya. Oke, seperti itu. Setelah berhasil dinyalakan atau dimatikan, selanjutnya apa? Terakhir ya, ini yang terakhir, kode yang terakhir. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan ini. Bentar, kita tulis dulu codingnya seperti ini. Nah, jadi setelah lampu menyala ataupun mati ataupun off ataupun on gitu kan ya, maka kita terus tampilkan statusnya biar terus-terusan nampil. Maka kita masukkan di bagian loop, dan ketika satu blok ini ditampilkan, misalnya lampu mati ya gitu kan ya, Bapak buat sebuah garis. Kenapa? Biar rapi aja kelihatannya gitu kan ya. Bapak biasanya orangnya pengen rapi ya, jadi di tampilan keterangannya itu Bapak buat garis biar nanti antara status lampu yang pertama keluar, yang kedua, yang ketiga itu ada pembatasnya dengan garis seperti ini. Pak, saya emang nggak mau, biasa aja, nggak apa-apa, boleh ya. Yang pasti Bapak mah pakai garis ini nih. Ini keterangan ya anggapnya, tapi dalam bentuk garis-garis. Kira-kira seperti itu. Pak, sampai sini sudah beres? Sudah beres. Untuk codingan di Arduino-nya sudah beres. Selanjutnya kita simpan dulu dengan mengklik file di bagian pojok kiri atas, kemudian pilih save as. Selanjutnya kita simpan misalnya di folder ini ya. Kita buat folder misalnya 10 TKJ4. Nah, lalu kita kasih nama lampu otomatis misalnya ya, seperti ini. Kalau sudah, kita klik save. Nah, tadi ada yang kelewat satu kali ya, atau mungkin tahapan pada Firebase database ada yang kelewat sedikit. Jadi supaya bisa dibaca value dan juga bisa dimodifikasi value pada Firebase database-nya, itu kita wajib Ntar dulu. Yang ini ya. Nah, yang ini setelah kita mengcopy ini, kita wajib yang namanya mengatur rule-nya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu real time database yang ini, Bapak gerak-gerakin. Selanjutnya di sini kita akan melihat tab rule yang ini nih. Kalau kelihatan nih, Bapak perbesar nih. Nah, ini ya, rule. Di sini ada rule. Nah, ini ada rules ya, betul ya. Rules ini ntar. Oh, gini ya. Aduh. Nah, sekali lagi di tab ini ada rules ya, dibacanya rules. Kalian klik seperti ini, kita klik seperti ini, nanti di bawahnya itu ada beberapa baris kode yang isinya itu diantaranya read, isinya false, dan juga write itu false. False itu artinya apa? False itu nilainya 0 atau bernilai salah, dan juga yang bawahnya sama kayak gitu ya. Artinya apa? Di sini ada tulisan read. Artinya apakah si database ini bisa dibaca, bisa di read? Kan di sini defaultnya atau bawahnya itu
Jawabannya false, artinya tidak bisa dibaca ya. Kemudian yang write juga sama. Apakah si Firebase database ini bisa ditulis atau dimodifikasi? Tidak. Jawaban bawaannya itu kan false atau salah ya, atau tidak bisa artinya. Supaya bisa dibaca dan juga dimodifikasi, caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kalian cukup ganti tulisan false ini menjadi true. Seperti ini ya. Sama halnya dengan yang write juga sama. Kita ubah false menjadi true. Seperti ini. Selanjutnya kalau sudah, kita pilih tombol publish atau klik tombol publish yang ini ya. Klik. Kalau sudah nanti keterangan rules published ya. Setelah itu kalau sudah, kita balik lagi ke data seperti ini. Nah ini masih kosong ya. Kalau kalian belum menjalankan microcontrollernya dan juga belum terkoneksi ke wifi atau ke internet, nanti real time database pada Firebase ini itu akan kosong karena pertama kali dibuat oleh kalian gitu kan ya. Jadi baru pertama dibuat itu akan kosong, kira-kira seperti itu. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya bagaimana ya? Bentar. Selanjutnya bagaimana? Kita upload codingan ini ke alat D1 mini-nya atau ke microcontroller D1 mini. Caranya bagaimana? Yang pasti kalian harus mencolokkan si D1 mini ini ke ke laptop gitu kan ya, dengan menggunakan kabel data. Setelah terhubung seperti biasa tadi, pastikan portnya ini sudah tersedia ya, port 6. Nah, kalau sudah, sebelum kita upload, kita pastikan bahwa kode yang kita tuliskan pada Arduino IDE ini sudah benar-benar tidak ada yang error ataupun berhasil dengan baik menulis kodenya ya. Caranya bagaimana? Kita arahkan kursor kita ke bagian kiri atas, lalu kita klik tombol checklist atau tombol verify untuk mengecek atau memverifikasi apakah kode yang kita tuliskan ini sudah benar atau belum. Oke, kita klik seperti ini. Nanti di sini di bagian kanan bawah ada progress bar yang berwarna hijau, artinya itu progress untuk proses pengecekan atau kompilasi dari kode yang kita sudah tuliskan tadi. Nah, di sini ada tulisan juga compiling sketch, artinya sketch atau file ini atau kode ini sedang dikompilasi oleh Arduino IDE supaya bisa dibaca oleh bahasa mesin, gitu kan ya. Kita tunggu sampai progress bar yang warna hijau ini full dan juga ini keterangannya selesai. Gitu ya, kita tunggu dulu. Nah, ini kita lihat pada layar monitor yang tadinya sedang compiling sketch sekarang berubah menjadi done compiling, dan di bawahnya juga ada keterangan berhasil lah, intinya kayak gitu. Kalau sudah kayak gini bahwa kode yang kita tuliskan itu tidak ada yang error, sudah benar. Selanjutnya kita upload kode kita ke ke sini, ke microcontrollernya yang warna ini nih, yang ini. Nah itu ya, kita coba upload. Caranya bagaimana? Kalau yang tadi itu verifikasi tombol checklist ini, untuk mengupload kalian cukup klik tombol tanda panah di samping yang ini ya, klik upload, sehingga nanti di bawah ada progress bar lagi, itu tandanya sedang mengupload. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Biasanya lebih cepat dibanding yang tadi ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini proses uploading ya. Nanti kalau bisa selesai, muncul keterangan done atau done uploading, artinya upload telah selesai. Nah, ini ya, kita tunggu sampai beres. Upload ya, kita upload. Nah, ini kalau misalnya upload muncul gini, connecting ke port 6, nanti muncul progress 29, 33%, 45, 50, 62, 70, 83 sampai dengan 100%. Kalau sudah berhasil nanti muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah berhasil,
untuk mengeceknya bagaimana, caranya kita arahkan kursor kita ke bagian pojok kanan atas. Lihat nih, di sini ada tombol serial monitor, tuh lihat tuh di atas. Kecil ya, tapi tulisannya itu serial monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan status pada microcontroller kita yang ditampilkan pada serial monitor di Arduino IDE. Kita klik ya, apakah sudah berhasil atau tidak codingannya. Klik seperti ini, maka di sini akan muncul tulisan sedang mencari sinyal WiFi 10 TKJ4. Kenapa muncul tulisan 10 TKJ4? Nah, ini dimunculkan dari kode yang ini nih. Nah, ketika WiFi belum terhubung, maka tampilkan sedang mencari sinyal WiFi. Nama WiFi-nya apa? Nama WiFi-nya adalah 10 TKJ4. Makanya di serial monitor itu muncul tulisan seperti ini. Bukan sedang mencari WiFi, mohon maaf, sedang mencari sinyal WiFi 10 TKJ4. Delaynya berapa detik? Delaynya itu 1 detik nih. Tek, 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 tek. Tuh kan 1 detik ya. Maka ketika belum terhubung sampai terhubung itu si microcontroller akan mencari sinyal WiFi yang namanya 10 TKJ4 dan passwordnya aing mau. Coba dari kalian silahkan buat WiFi dengan nama sinyalnya itu 10 TKJ4, passwordnya aing mau. Coba Hikmah buat ya. Karena di Bapak nggak bisa tampilin ya, lagi dipakai buat ini apa namanya, kamera HP-nya, jadi nggak bisa. Coba dari kalian dibuat ya, buat nama WiFi besar semua 10 TKJ4, passwordnya aing mau. Pastikan koneksi internetnya ada. Nah, ini kalau sudah berhasil dan ketemu dan berhasil terhubung, itu akan muncul tulisan WiFi telah tersambung ke 10 TKJ4 dengan IP address. Nah, ini ya, ntar dulu. Nah, ini nih, lihat nih, WiFi telah tersambung ke 10 TKJ4 dengan IP address 192.168.4330. Ini kalau udah ketemu WiFi dan passwordnya itu akan muncul tulisan seperti ini. Lalu yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah status lampu. Karena tadi Bapak ngeset pertama kali itu off, maka lampunya akan off. Nah, lihat di kamera nih yang ini. Lampunya off dan juga muncul tulisan lampu mati. Pak, saya pengen lihat di database-nya. Katanya kan tadi ketika pertama kali dibuat, database-nya akan muncul tulisan status lampu sama dengan off gitu kan ya. Coba kita cek di database-nya ya. Yang mana? Oh, yang ini nih. Lihat tuh, otomatis terbuat. Tadi kan kosong ya. Kalau tadi kosong karena kita sudah menjalankan microcontrollernya dan juga berhasil terhubung ke internet, maka otomatis akan terbuat variabel atau field seperti ini. Status lampu nilainya adalah off, makanya lampu mati gitu kan ya. Nah, gitu ya. Ini seperti ini, lihat tuh. Status lampu off, status lampu off, lampu mati. Pak, kita coba, penasaran nih kalau misalnya variabel atau value pada status lampu ini kita rubah menjadi on, apakah tulisan yang di sini akan berubah menjadi on dan lampunya menyala atau tidak gitu ya. Kita coba rubah apa namanya, si nilai ini yang tadinya off menjadi on seperti ini ya. Coba kita rubah, set. Apakah lampu menyala? Nah, lampu menyala ya, lihat di kamera ini, di kamera sebelah pojok kanan bawah itu lampu menyala dan statusnya di serial monitor adalah status lampu on, lampu menyala. Coba kita matikan, apakah betul? Sekali lagi. Nah, kita coba ya, kita coba ubah value on ini atau kita ubah nilai on ini menjadi off ya. Kita coba ubah menjadi off. Set. Nah, lampu mati, coba lihat ke layar ya. Di kamera, di layar yang kalian lihat, lampunya mati. Kemudian statusnya juga berubah. Status lampu menjadi off, lampu mati. Pak, masih kene terpercaya? Coba sekali lagi atuh, nih lihat. On. Lihat di kamera, perhatikan baik-baik nih. Yang ini, kamera ini.
Nah, ini yang Bapak gerak-gerak ini. Kita lihat apakah nyala lampunya. On. 1, 2, 3. Nah, nyala ya. Pak, kok agak delay? Karena kan pakai internet ya. Kalau koneksinya kencang, cepet. Kalau lambat ya udah berarti delay. Sabar gitu kan ya. Ini nyala ya, lampunya nyala. Kemudian di sini apakah berubah? Berubah juga. Yang tadinya off, lihat jadi on. Bapak nggak pencet apa-apa. Cukup mengubah yang di sini. Kira-kira seperti itu ya. Untuk menyalakan dan mematikan lampu dengan menggunakan internet, salah satu adalah dengan menggunakan Firebase database, yaitu dimana kita mengelola ataupun memodifikasi nilai pada field tertentu yang dipanggil oleh microcontroller. Kira-kira seperti itu. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dan juga menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.